Breaking news, pemirsa, Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan menerima gugatan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Untuk membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini telah hadir di studio pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang Pak Jamin. Selamat siang. Kita sama-sama sudah menyaksikan tadi proses ada rapat dengan pendapat di DPR dan juga dari tanggapan dari KPK. Nah ini yang kita tunggu-tunggu dan ternyata hasilnya bagi masyarakat juga agak mengagetkan, sangat mengagetkan. Nah, tanggapan Pak Jamin sendiri sebagai pakar hukum dan juga melihat keputusan hari ini, gugatan BG diterima oleh hakim, tanggapannya seperti apa? Kalau kita lihat tadi bagaimana Hakim Saripin mengatakan dia bukan merupakan subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang KPK. Saya mau jelaskan dikit. Ketentuan pasal 11 itu tidak terlepas dari pasal 6. Jadi pasal 6 huruf C itu dikatakan bahwasanya tugas dan kewenangan KPK yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Nah, kewenangan yang dimiliki dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu kepada terhadap subjek pelaku tindak pidana yaitu penyelenggara negara dan juga aparatur negara yang melakukan suatu tindak pidana. Lalu yang kedua, ada interest publik, ada perhatian publik terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Yang ketiga adalah tindak pidana yang nilai kerugian negaranya itu di atas 1 miliar. Oke, saya potong sebentar. Tadi sempat ada poin yang diperiksa adalah bukan pelaksana negara atau aparat negara. Sementara BG di saat itu juga posisinya adalah bukan pejabat negara seperti yang dimaksudkan. Nah, itu jadi salah satu poin juga. Saya kira hakimnya harus lebih cermat kan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pasal 183 KUHP itu mengatakan ada 2 alat bukti dan keyakinan. Nah, hakimnya harus melihat bukti bahwasannya dia benar-benar penyelenggara negara, dia benar-benar pejabat negara. Nah, penyelenggara negara tentu kalau dia pada saat itu posisinya sebagai penyelenggara negara itu sudah merupakan subjek pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi menurut pertimbangan majelis hakim, Hakim Sarpin Tunggal mengatakan dia tidak termasuk subjek. Berarti hakim menilai didasarkan kepada bukti-bukti yang ada ini bukan merupakan penyelenggara negara dan bukan public interest. Tapi saya kira public interest ini juga merupakan tanda petik. Artinya sekarang kan kita lihat bagaimana dampak dari kasus ini juga merupakan public interest kalau menurut saya bisa dibuktikan oleh KPK. Sayangnya memang kalau kita lihat KPK ini harusnya bisa meyakinkan hakim, tadi saya katakan 2 alat bukti beserta keyakinan. Jadi tugas daripada pembela dari KPK ini adalah meyakinkan hakim kalau memang dia merupakan subjek pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang KPK tersebut. Nah, inilah menjadi tugas jadi bagi Kabiro Hukum tadi Katerina Girsang dan juga teman-teman lainnya. Tetapi sayangnya saya lihat hakim tidak memiliki keyakinan terhadap apa yang dalil yang dibantahkan yang tidak bisa terbantahkan oleh bagaimana kalau kita melihat dari dalil dari pihak Polri, dari pihak BG yang dianggap lemah oleh tim kuasa hukum KPK yang ada 4 poin itu tadi, kolektif kolegial dan tidak cukup bukti, dan juga ada penyidikan terhadap BG ini tidak sah karena tidak dipanggil dan dimintai keterangan secara langsung, dan juga penggunaan laporan hasil analisis. Ini saja sudah berbeda. KPK menggunakan yang tahun 2003-2009, sementara Polri menggunakan 2014. Ini sudah tidak nyambung seperti itu ya. Saya kira dasar-dasar daripada penetapan BG ini supaya diterima pra-peradilannya itu dia mengatakan salah satunya contohnya KPK dalam memutuskan seseorang sebagai tersangka harus ditetapkan bersamaan oleh komisaris KPK terdiri dari 5 orang. Lalu ada konsep kolektif kolegial 5 tersebut. Nah, menurut penafsiran setiap orang bahwasanya kolektif kolegial itu tidak harus 5 karena memang undang-undang KPK sendiri tidak menyebutkan dalam memutuskan suatu orang menjadi tersangka harus ditetapkan 5 pimpinan KPK, tidak disebut, hanya disebutkan secara kolektif. Nah, kolektif artinya makna kata itulah yang ditafsirkan mungkin oleh hakim bahwasanya harus 5 seperti yang dikatakan putuskan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua,
penyidik Polri, penyidik Polri dianggap adalah penyidik KPK. Selain penyidik Polri, KPK tidak dapat melakukan rekrutmen terhadap penyidik sendiri. Bahkan tidak boleh menetapkan sebagai penyidik untuk menyidik Polri. Nah, ini menjadi dilema. Padahal kalau kita lihat di pasal 43 maupun pasal 45 Undang-Undang KPK mengatakan penyidik atau penyelidik dan penyidik KPK adalah yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Artinya di situ KPK juga dapat sebenarnya melakukan rekrutmen, pelantikan. Cuma memang permasalahan yang kita hadapi adalah apakah penyidik Polri ini bukan penyidik Polri ini sesuai dengan KUHAP, karena KUHAP sendiri memang cuma menyatakan 2 penyidik, yaitu penyidik Polri dan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Tetapi dalam ketentuan undang-undang KPK ini kan undang-undang lebih khusus, lex spesialis. Dia mengatakan bahwasanya selain penyidik yang dimaksud sebagaimana KUHAP, penyidik juga bisa di undang-undang lain, ditetapkan dengan di undang-undang lain. Nah, undang-undang lain itulah yang dimaksud dengan undang-undang KPK. Nah, kalau kita kembali ke poin dalil yang kedua yang tidak cukup bukti, apakah ini dilihat di pengadilan oleh hakim sendiri karena KPK hanya membawa 22 bukti, sementara Polri lebih dari 70, ini saja kurang dari setengah dari yang diajukan oleh Polri. Apakah itu terlihat dari ketidaksiapan KPK atau seperti apa? Sebenarnya itu bisa jadi faktor, tapi itu bukan menjadi faktor utama. Karena bukti itu bukan mengenai kuantitas, bukan jumlah, tetapi kualitas daripada bukti. Kualitas bukti itu sangat mendukung bagi hakim untuk mempunyai keyakinan sehingga dia bisa memutuskan apa seperti yang diharapkan oleh para penasihat hukum masing-masing, seperti itu. Nah, tetapi permasalahannya memang KPK kelihatannya dari awal kurang siap menghadapi proses pra-peradilan ini. Itu kelihatan waktu pertama sekali ada pemanggilan sidang pertama, mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran mereka, sidangnya ditunda 1 minggu. Ini jadi bisa juga dijadikan penafsiran hakim bahwasannya KPK kurang siap untuk menghadapi kok kurang siap dalam mengumpulkan bukti-bukti. Padahal itu sidang pertama tidak perlu bukti. Dia cuma datang, cuma mendengarkan pembacaan terhadap permohonan pra-peradilan. Tetapi inilah realita. Kita harus menghormati putusan yang sudah diputuskan hakim, tetapi nggak salah kalau kita memang mengkritisi karena kita tahu tidak semuanya hakim itu malaikat kan, begitu kan, bisa saja hakimnya juga salah dalam menerapkan hukum. Baik, kita jeda sejenak, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap di Breaking News, kami kembali sesaat lagi.